Oke, selamat siang anak didik kami semua. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Nih masih banyak yang belum bergabung dengan kita. Kita tunggu saja ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta melodi untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami beserta dalam kerajaan surga. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau berkati kami agar kita bisa mengerti apa yang akan kami pelajari ya Bapa. Kami segala kesalahan kami sudah amin. Amin. Terima kasih. Sudah isi absensi di Google Classroom semua ini? Ya Pak. Sudah ya, nanti Pak. saya cek kembali. Ini masih 21 orang yang hadir, harusnya ada sekitar 30 orang. Nanti saya akan cek di Google Classroom apakah kalian sudah mengisi atau belum. Kalau sakit, tulis aja sakit. Kalau izin, tulis aja izin ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Baris Pola dan deret. Pola bilangan ya. Oke. Kita sudah belajar tentang pola bilangan. Ada pola segitiga yang sudah kita pelajari, ada persegi. Oh iya, kemarin saya sudah lihat hasil tes formatif, lumayan cukup bagus hasilnya. Semoga hari ini lebih baik lagi ya. Topik kita hari ini adalah tentang barisan dan deret aritmatika. Ini sudah pernah dibahas juga di waktu kalian masih SMP kelas 8 tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, kita sudah masuk di barisan aritmatika ya, yang ini akan kita bahas hari ini sampai dengan deret aritmatika. Jadi satu baris ini kita akan pelajari. Coba kita ingat-ingat pelajaran sebelumnya tentang pola bilangan. Ini apa ini? Pola barisan apa ini? Apa? Segi, Pak. Pola barisan persegi. Ya, benar. Rumusnya apa? Rumus suku UKN-nya? Kalau barisan persegi? N pangkat 2, N kuadrat. Oh, N kuadrat. Benar, Gwen. Kalau ini, pola barisan apa ini? Persegi panjang. Pola barisan persegi panjang. Rumusnya apa? N kali N tambah 1. Kalau yang ini? Ini pola barisan apa ini? Pola barisan Segitiga. Rumusnya apa? Setengah N dalam kurung N tambah 1. Setengah N kali N tambah 1 ya. Ada juga sebenarnya barisan yang lain seperti bilangan asli, bilangan ganjil, dan bilangan genap ya. Ini dia materi kita sebelumnya. Oke, manfaat kita belajar hari ini tentang barisan dan deret aritmatika. Di sini ada 4. Yang pertama, ini saya juga sudah saya jelaskan waktu itu pada pertemuan yang pertama tentang tarif taksi ya, di mana ini memenuhi aturan daripada barisan aritmatika ya. Setiap kilometer tertentu dia akan naik sebesar 3.500. Dan ini adalah sebuah fungsi linear juga. Nah, ini juga sudah saya kasih sebelumnya tentang tabungan ya. Jadi kalau kita menabung setiap bulan misalkan 20.000, bulan berikutnya tambah 25.000,
berikutnya 30.000. Nah, itu adalah barisan aritmatika. Atau enggak, kalau kita pernah pergi ke bioskop, ada tempat duduk seperti ini, ya. Dia memenuhi aturan barisan aritmatika juga. Atau nanti kalau misalnya kalian ikut CPNS, kalian akan bertemu dengan soal-soal barisan aritmatika dan pola bilangan yang lainnya. Nah, ini manfaat pelajaran kita hari ini. Tujuan pelajaran kita secara khusus hari ini diharapkan kalian dapat menerangkan konsep barisan aritmatika dengan tepat. Nah, bagaimana sih karakter daripada barisan aritmatika? Kalian diharapkan bisa menerangkan atau menjelaskan barisan tersebut. Yang kedua, nanti akan ada kasus ya. Kalian dapat menghubungkan masalah faktual ke dalam konsep barisan aritmatika dengan cermat. Jadi nanti kalian akan dikasih kasus LKPD ya. Terus, kalian diharapkan dapat menemukan konsep barisan dan deret aritmatika dengan benar. Melalui kalian bisa berdiskusi di breakout room nanti, kalian bisa menemukan konsep barisan dan deret aritmatika dengan benar. Berikutnya, kalian diharapkan dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dengan tepat. Jadi, tujuan ini adalah diharapkan kalian mampu menguasai barisan dan deret aritmatika dan bisa memecahkan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Oke, pernah lihat masalah seperti ini ya? Waktu itu saya sudah kasih juga. Ini tentang nomor rumah yang ada di komplek perumahan ya. Ini memenuhi juga barisan aritmatika. Kalau kita lihat ini sebelah sisi kiri nih 1, 3, 5, 7, sisi kanan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini adalah kasus faktual kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Nah, seperti ini juga ya. Atau enggak ini katakanlah ini kayak stadion ya. Stadion yang memenuhi kursi tempat duduk barisan aritmatika. Jadi ini misalnya ini 5, terus ini 7, 9. Jadi itu adalah juga mengenai barisan aritmatika. Oke, saya akan bagikan LKPD-nya buat kalian, atau sudah di-download di Google Classroom LKPD-nya? Sudah, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke breakout room, ini saya jelaskan, nanti kalian bisa isi ini ya. Ini nama-nama kelompok, terus tujuannya tadi sama, berdiskusilah secara aktif, analisa, amati kasus yang ada pada LKPD tersebut, dan nanti di akhir kita akan berdiskusi. Ini ada satu kasus ya, ada satu kasus, nanti kalian bisa baca, dan ini ada 3 kegiatan di mana kalian akan menemukan 3 konsep juga ya. Di sini kalian isi melalui diskusi kalian masing-masing. Nanti saya akan hadir juga di breakout room untuk boleh, kalau ada kesulitan boleh ditanyakan nanti ya, supaya bisa terisi nih. Konsep 2 juga sama ya, baca dengan cermat. Konsep 3 juga sama. Jadi ini adalah materi kita tentang penemuan konsep barisan dan deret aritmatika. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke breakout room? Tidak. Nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Sebelumnya apakah kalian sudah tonton atau baca materi yang saya kirim di Google Classroom? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, itu juga akan menolong kalian untuk bisa mengerjakan LKPD ini.
Oke, saya buka. Ini saya top share dulu. Oke, saya buka ininya. Breakout room-nya silakan masuk ke kelompok masing-masing. Silakan. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya supaya bisa nanti. Oh iya, sebelumnya siapa dari setiap kelompok yang akan saya jadikan co-host supaya kalian bisa share screen di kelompok masing-masing? Karena kalian nggak akan bisa ini nanti. Coba ya, saya close room dulu. Siapa dari kelompok 1 yang akan saya buat jadi co-host? Siapa? Gracia, Pak. Gracia, oke. Saya buat Gracia yang akan jadi co-host ya. Oke. Kelompok 2, siapa? Siapa kelompok 2? Aku aja kayaknya, Pak. Oh, Melody ya. Kelompok 3, siapa? Kelompok 3 siapa? Aku, Pak. Oh, Angel Kartika ya. Kelompok 4, siapa yang akan jadi co-host untuk share screen? Profesor. Elsa. Kelompok 5 siapa? Terakhir? Aku, Pak. Iya. Oke, Madeline. Oke, silakan kembali ke breakout room. Ini saya buka lagi. Oke, silakan ke kelompok masing-masing ya, langsung share screen LKPD-nya. Dan silakan berdiskusi sesama temannya. Berdiskusi secara aktif ya. Selamat berdiskusi.
Masih banyak nih Pak Taufik, Bu Astrid yang belum bergabung. Ada beberapa lagi. Nih harus dihubungi. Sambil jalan aja Pak, nggak apa-apa. Saya izin ke ruangan kelompok anak-anak, Pak. Silakan Pak Asep. Dona masuk lagi. Iya, gimana Dona? Halo, bagaimana? Mana nih yang lainnya nih? Mana kameranya nih? Gracia. Pak, katanya si Gracia kalau share screen laptopnya lemot. Jadi minta ganti co-host. Sok, siapa yang mau ini? Sok, ini dulu ke apa namanya? Ke ruang utama dulu kalau gitu ya. Siapa yang mau ini share screen? Denny, Pak. Saya. Oke, Denny silakan ke itu dulu ke ruang utama ya. Oke, ini saya buat jadi co-host sebentar ya. Sudah, Denny silakan bergabung lagi. Terima kasih Pak. Ya. Oh. Halo Bapak. Halo, mana nih yang lain nih? Silakan dong dibuka tahu, kameranya, berdiskusi. Jangan lagi Lagi main-main nyelam, ya. Lagi nyelam. Lagi nyelem banget. Ayo Rexli, mana kameranya? Bentar Pak, saya ini dulu setting. Webcamnya taruh di gudang. Rexli. Bentar Pak, bentar. Ayo, Melody silakan dipimpin. Ya. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat siang. Ayo, selamat siang bagi kita semua. Sebelum kita memulai, mari selesai kita berdoa. Gading tadi udah berdoa. Ya, oke. Oke, silakan didiskusikan. Ada yang mau ditanyakan dulu ini? Berdoa. Enggak sih kayaknya, Pak. Oke, nanti diisi ya. Baik, ini lihat suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4-nya ya. Sampai dengan Ya. suku ke-36 nanti diisi di sini konsep 1 ini tentang apa gitu. Oke, begitu juga dengan seterusnya. Silakan. Waktunya nggak lama kok, cuman sebentar. Silakan berdiskusi ya. Diisi ya. Kalau ada nanti yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan aja. Ya. Silakan. Oke. Aku kok download filenya jadi ini ya, jadi Word. Gimana? Ada ini masalah? Laptopku nih nggak tahu kenapa nih, malah jadi Word. Jadi Word. Iya, Ya memang Word itu. oh memang Word ya. Coba di-share. Mana nih Linda, Melisa, Melki? Ayo dong. Tuh, enable editing dulu. Bukan yang ini deh, ini. Tuh. Yang mana Sir? Salah deh. Coba cek di sana yang atau saya kirim deh ya.
Sudah, tuh bisa di-download yang kosongnya. Biar cepat langsung diisi ya. Oke, Pak. Nah, langsung isi-isi aja. Didiskusikan, langsung isi. Selesai. Bikin Den. Saya ke kelompok yang lain dulu. Bah, mana orangnya ini? Sir, tadi aku ada gangguan, jadi tadi keluar lagi. Ya ampun. Terus Bentar. udah bisa sekarang? Aku nggak bisa share screen. Karena keluar itu kali ya? Iya. Coba keluar dulu, ini. Ke ruang utama dulu. Kenapa jadi? Kenapa jadi live breakout room ya? Jadi salah deh. Sorry kepencet ininya breakout roomnya. Aduh. Jadi balik lagi nih Pak. Saya balik lagi ini, saya buka lagi ya. Silakan. Sorry. Nih kepencet tadi. Mana tadi Angel Kartika saya buat jadi co-host ya. Sudah Jel, saya buat jadi co-host. Oke, Pak. Makasih. Halo, mana nih? Share screen-nya nggak kelihatan Elsa. Udah selesai Sab, tadi. Mana coba saya lihat. Buka dong kameranya, Annabel. Oh, ada kendala ini? Iya, ada Pak. Nggak ada ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Iya Pak, sudah cukup jelas, sangat jelas. Pak Asep ini sampai besok. Kamis. Kita Kamis ketiganya ya. Sampai Kamis doang. Kamis kalau bisa kita rada pagi bisa nggak ya? Jangan pagi banget, Sir. Saya belum bangun. Wih, jam berapa? Jam 10 bisa? Jam 10. Bisa. Bisa aja Pak. Baru bangun, Sir. Wih, masa jam 10 baru bangun? Gimana? Enggak bercanda. Jadi, jadi jam 10 hari Kamis bisa ya? Saya buat jadwalnya ya, nanti saya kasih ke dosennya. Lihat nanti ya Sab. Jangan lihat nanti dong Elsa, langsung iya gitu aja. Emang kamu mau kemana?
Ada urusan. Ya ampun, pagi-pagi udah berurusan. Pak, saya username aku ini. Hah? Gimana? Lupa ganti username, Pak. Oke, siap-siap Elsa ya nanti presentasi. Dari DT kesimpulannya cuma satu kan? Iya, nanti yang apa sih kamu itu? Kegiatan 2 ya? Iya, 2. Oke, kegiatan 2 aja nanti saya koordinir ya. Oke. Saya ke ini lagi. Oke. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 4. Kelompok 5 coba. Halo kelompok 5. Halo Pak Sep. Gimana udah selesai? Udah Pak. Ada kesulitan untuk mengisi LKPD-nya? Sejauh ini nggak ada Pak. Ini ada 6 orang tapi di sini cuman 3 orang ya. Mana si Grace Simbolon, Renaldo, Kevin Gerardo. Tadi si Grace bilang dia ada urusan jadi dia nggak bisa ikut Pak. Kalau Kevin tadi sempat join tapi sekarang nggak tahu. Kalau Ade nggak tahu, nggak ada kabar. Oh begitu ya. Nanti kasih tahu aja ya, ada nanti yang sudah ada urusan gitu aja. Oke, udah siap Madeline ini ya? Apa namanya itu? Iya. Kegiatan berapa sih? Ya, Pak. Kegiatan Kegiatan 3. Kegiatan 3, oke. Kita akan tutup 5 menit lagi. Oke, saya ke kelompok yang lain dulu. Oh iya, hari Kamis kita jangan lupa ya, saya juga kasih tahu juga tadi teman-teman kamu. Hari Kamis kita yang ketiga, Ya, jam Pak. 10 kira-kira bisa nggak? Jam 10. Kata mereka jangan terlalu pagi. Jam 10? Bisa, Bisa Pak, ya? bisa. Bisa, oke. Bisa, Adeline bisa? Bisa ya? Siap. Sarah bisa ya? Bisa Pak, pasti bisa itu. Oke, saya ke kelompok yang lain. Pak, ini sudah betul belum cara pengisiannya? Kami sudah diskusi. Oh iya, ini sepertinya sudah mengarah. Ya dibuat aja. Ini jangan, kalau bisa warnanya jangan warna merah dong. Seperti marah-marah. Ganti, Den. Ganti aja, misalnya warna apa gitu, warna biru, warna hijau. Ungu. Ada kesulitan ini mengerjakan LKPD ini? Denny ini Bisa. 3 kesimpulan kalian. Tiga-tiganya? Iya, Pak. Kalau bisa dipilih aja salah satu, jangan diborong. Ya, dipilih salah satu aja. Oke, 3 menit lagi kita akan kembali ke ruangan ya. Oke, Pak. Oh ya, hari Kamis kita jam 10 lagi ya. Udah kata teman-teman kamu jangan kepagian. Jam 10 aja. Jam 10 ya. Bisa kan ya? Nggak ada kegiatan kan di situ ya? Iya, jam 10. Oke, siap.
Oke, dibuat warnanya yang bagus ya, jangan warna merah. Nanti kalau bisa ditanyakan aja sama teman kalian kalau ada beda pendapat, beda jawaban gitu. Kalau seperti ini bisa nggak Pak gitu ya? Oke, Pak. Oke, saya kembali ke kelompok 2 dulu. Belum tadi ke sini. Pak, halo Pak. Aduh, itu apa itu? Itu Terong. ada terong-terongan. Gimana kelompok 2 udah selesai itunya LKPD-nya? Udah, Pak. Udah Pak. Udah. Mana nih gambarnya? Emily, Jones, yang benar ini Rexley. Melody. Iya, Pak. Benar itu Pak, si Rexley. Kacau, woy. Halo. Aduh. Ntar Pak susah ganti kameranya Pak. Ganti yang benar nanti dicek. Cek. Ih, kok ada gambar terong-terongan katanya nanti lagi. Parah Pak Rexley Pak. Aduh, parah. Coba saya kasih tunjuk dulu ininya LKPD-nya mana? Sabar, masih ngetik nama. Siapa aja sih? Christian. Oh ya, kita hari Kamis jam 10 ya. Kamis Untuk yang kapan, ketiga. Pak? Hah? Kamis kapan? Kamis besok. Maksudnya Kamis minggu ini? Iya, Kamis besok. Ih, Oke, kita hari Kamis jam 10 lagi. Oke, siap-siap ya, saya mau akan keluarkan ini. nih Pak. Breakout Udah room. mulai kan belum? Coba. Oke, sudah ya. Oke, good. Nanti ditanyakan aja ya ke temannya ini bagaimana ya kalau begini gitu. Kan kita nggak ada itu, Pak. Iya, makanya kalian ini apa namanya? Compare hasil gitu. Oke, gimana? Angel? Kartika, kelompok 3? Ya, Pak. Udah selesai? Udah. Ini udah betul belum, Pak? Oh, coba saya lihat. Ke bawah. Oke. Coba kesimpulannya. Kesimpulannya. Ya. Tinggal ditambahkan sedikit-sedikit aja kalau mau ditambahkan. Udah, nanti yang pertamanya. Oke. Siap ya? Oke, Pak. Oke, ini saya close breakout row-nya. Artinya kita mau siap-siap card angel yang pertama. Tertutup breakout room-nya artinya sudah tertutup. Sudah terbuka ininya. Sudah saya tutup breakout room-nya. Artinya sudah waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan dibuka dong kameranya. Ini yang belum terbuka nih kameranya, saya nggak tahu nih kalian lain ngapain. Silakan yang belum buka kamera. Kita akan mendengarkan atau melihat hasil pekerjaan dari setiap kelompok. Oke, karena ada 3 kasus biar waktunya nggak banyak ya terbuang. Jadi 3 kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Saya mau untuk kegiatan 1 atau konsep 1 yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang akan presentasi? Mana nih kelompok 3 nih? Oh, Angel Kartika. Kalau kegiatan 2 atau konsep 2 yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Kelompok 4. Siapa yang akan presentasi kelompok 4? Saya, Sir. Oke. Dan yang terakhir berarti kegiatan 3 atau konsep 3 dipresentasikan oleh kelompok 5. Siapa yang kelompok 5 yang akan presentasi? Aku, Pak. Oke, langsung saja kita persilahkan kelompok 3 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok yang lain juga bisa perhatikan compare hasil diskusi kalian. Silakan. Saya dari kelompok
kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang terdiri dari Anthony, Gwen, Marvel, Vladimir, Evan, dan saya sendiri. Dalam kasus pertama, Pak Ari menabung di suatu bank X dengan selisih kenaikan nominal yang Pak Ari tabungkan setiap bulannya tetap. Untuk bulan pertama, Pak Ari menabung sebesar 100.000. Kemudian bulan kedua 120.000. Bulan ketiga 140.000 dan begitu seterusnya. Lalu Pak Ari menghitung sendiri ingin tahu berapa besar nominal tabungan yang harus disetor pada bulan ke-36. Berapakah besaran tabungan yang harus disetor Pak Ari pada bank tersebut pada bulan ke-36. Di sini dalam kegiatan yang pertama, kita akan mencari bulan pertama itu adalah 100.000. Bulan yang keduanya adalah 120.000. Bulan ketiganya 140.000 dan bulan keempatnya 160.000. Nah, di sini kita cari bulan ke-36 adalah jadinya semua 800.000. Kemudian di sini dianalisis setiap pertambahan besar tabungan setiap bulannya, yaitu dengan cara bulan kedua dan bulan pertama itu dikurangin. Jadi 120.000 dikurang 100.000 jadinya 20.000. Lalu kemudian bulan ketiga dan bulan kedua dikurangi jadi 140.000 dikurang 120.000 jadi 20.000 dan seterusnya. Maka kita dapat dalam rumusnya adalah UN dikurang UN dikurang 1. Jadi di sini bahwa UN dikurang UN kurang 1 disebut selisih tetap atau beda. Jadi kelompok kami memberikan kesimpulan bahwa beda adalah selisih antara dua suku barisan aritmatika. Oke, terima kasih Angel, Kartika, dan timnya yang sudah menemukan konsep beda daripada kegiatan yang pertama. Bagaimana kelompok yang lain? Bagaimana kelompok lain mengenai konsep satu ini? Apakah ada yang mau ditanya dulu atau sudah sama? Udah sama, Pak. Oke. Sekarang ke kelompok 4 berarti, silakan. Untuk kegiatan kedua, konsep kedua. Sudah terlihat. Sudah. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 mau membahas hasil presentasi kami, yaitu yang kegiatan 2. Anggota kelompok kami ada Annabel, ada Elsa, ada Julie, Renaldi, dan Reina. Untuk kegiatan yang kedua, berdasarkan tabel pertama dan tabel kedua berturut-turut, kamu telah mendapatkan besar tabungan Pak Ari setiap bulannya dan juga konsep 1. Hubungkan konsep 1 di atas untuk dapat mengisi tabel 3 di bawah ini agar kamu dapat mengetahui konsep 2. Nah, pada bulan yang pertama, besar tabungannya itu 100.000. Dengan pola bilangan U1 sama dengan 100.000. Untuk bulan yang kedua, 120.000 rupiah dengan pola bilangan U2 sama dengan 100.000 ditambah 20.000. Untuk bulan yang ketiga, 140.000 rupiah dengan pola bilangan U3 sama dengan 100.000 ditambah 2 dikali 20.000. Untuk bulan yang keempat, dengan besar tabungan 180.000 dengan pola bilangan O4 sama dengan 100.000 ditambah 3 dikali 20.000. Nah, jadi untuk bulan yang ke-36 besar tabungannya sebesar 800.000 dengan pola bilangan U36 sama dengan 100.000 ditambah 35 dikali 20.000. Jadi untuk mencari yang selanjutnya kita bisa pakai yang UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali B. Setelah kita mengisi yang tabel 3 di atas ini, sekarang kita dapat mengisi tabel yang keempat ini. Untuk U1-nya itu A, U2-nya itu A tambah B,
U3-nya itu A ditambah 2B, U4-nya itu A ditambah 3B, U5-nya itu A ditambah 4B, dan untuk mencari seterusnya kita bisa menggunakan UN A ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi hasil dari tabel 4 ini bahwa UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B disebut dengan rumus suku ke N barisan aritmatika. Jadi kesimpulan yang kelompok kami diskusikan bahwa rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Ya, Oke, terima kasih Elsa dan kelompok 4. Sudah dapat konsep yang kedua, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada perbedaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Coba kita langsung ke kelompok terakhir. Kelompok 5 untuk kegiatan atau konsep yang ketiga. Silakan. Baik, apa sudah terlihat? Belum, masih hitam. Oh, sudah. Silakan. Baik, selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 5 beranggotakan Adeline, Madeline yaitu saya, Renaldo, Sarah, Grace, dan Kevin Gerardo. Seperti yang telah dibahas oleh teman-teman sebelumnya mengenai kasus 1, bulan pertama Pak Ari menabung 100.000, bulan kedua 120.000, bulan ketiga 140.000, dan dipertanyakan pada bulan ke-36. Pada kegiatan 1 kita telah menemukan konsep beda dengan beda 20.000 di setiap bulannya. Pada kegiatan kedua kita telah menemukan rumus suku ke N yaitu UN. Dan pada saat ini saya akan mengenai kegiatan ketiga, konsep ketiga menemukan jumlah suku ke N. Dari yang kita dapat pada konsep kedua, yaitu rumus dari UN, maka kita dapat memasukkan itu ke dalam jumlah suku ke N atau SN, di mana U1 ditambah U2 ditambah U3, dan seterusnya hingga kita menemukan pola UN dikurang 1 ditambah UN. Dan kita masukkan U1 itu adalah A atau suku pertama, U2 adalah A ditambah B, suku pertama ditambah nilai beda, begitu sampai kepada UN, di mana UN dikurang B, UN kurang 1, UN dikurang B, dan UN yaitu UN. Kita balik sehingga tertata dengan rapi dari UN. Dari sini kita menjumlahkan dan didapatkan 2 SN menurut hasil penjumlahannya. Dan dari sini kita mengubahkan ini ke dalam bentuk yang lebih sederhana, 2SN sama dengan N dikali A ditambah UN, sehingga kita dapat menemukan rumus dari jumlah suku ke N, yaitu SN, N per 2 dikali A tambah UN. Maka kesimpulan yang kami dapatkan dari kelompok 5, deret aritmatika adalah jumlah suku ke N pertama dari barisan aritmatika. Misalkan untuk misalnya S25, maka itu adalah penjumlahan dari 25 suku pertama barisan aritmatika yang ditentukan. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Madeline dan kelompok 5 sudah mempresentasikan tentang konsep ketiga deret aritmatika. Jadi sudah lengkap semuanya. Konsep pertama tadi adalah konsep barisan aritmatika dan juga beda, ya. Beda itu selisih tetap tadi sudah dipresentasikan. Yang kedua adalah tentang rumus suku ke N-nya, itu adalah rumus umumnya. Dan ketiga adalah deret aritmatika yang sudah tadi dipresentasikan Madeline, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ada? Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua yang sudah presentasi. Oke ya. Untuk
mendalami materi, saya share dulu PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, ini dia. Ya. Ini tadi adalah rumah yang ada di komplek itu ya, nomor rumah. Kasusnya saya ambil 13579 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan ini baik-baik, ini kan dia selisihnya 2 ya, selisih antar nomor rumah ini 2222. Nah, selisihnya itu tetap, kalau sudah tetap seperti itu menandakan adalah sebuah barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan adalah sama atau tetap. Selisih dua suku yang berurutan itu disebut adalah beda, ya, seperti yang tadi sudah dipresentasikan oleh Angel ketika. Itu adalah mengenai barisan aritmatika. Jadi kalau kamu dapatkan selisihnya tetap, itu barisan aritmatika. Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, ini contoh barisan. Ini yang pertama, yang A, 1, 4, 7, 10, 13. Ini dia tambah-tambah 3 ya, seperti ini. Ini adalah mengenai barisan aritmatika bertingkat 1. Bertingkat 1 artinya dia saat ditemukan polanya tambah-tambah 3, berarti itu bertingkat 1. Tapi kalau kita perhatikan barisan yang kedua ini 2, 4, 8, 14, 22. Ini kalau kita lihat selisih antar dua suku, ini 2 plus 2 plus 4 plus 6 plus 8. Belum tetap ya, tidak seperti yang pertama tadi. Tapi kalau kita buat lagi polanya, yang 2, 4, 6, 8 ini, ternyata dapat hasil tetap plus 2 plus 2 plus 2. Nah, ini disebut adalah barisan aritmatika bertingkat 2 ya. Bertingkat 2. Bagaimana kalau bertingkat 3? Sama. Berarti nanti di pola yang ketiganya itu adalah selisihnya tetap. Seperti itu. Itu adalah mengenai barisan bertingkat 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini barisan aritmatika ya. 1, 3, 5, 7, 9 sampai dengan seterusnya. Ini kita bisa buat simbolnya secara notasi U1, U2, U3, U4, U5, UN kurang 1 sampai dengan UN. Oke, ini simbolnya U1 itu A, U2 itu adalah A tambah B, gitu ya. U3 itu adalah U2 tambah B. Nah, ini U2 tambah B. Jadi U2 itu A tambah B ditambah B, maka A tambah 2B. U4 juga sama, U4 itu adalah U3 tambah B. Kalau dijabarkan, dapatlah dia A tambah 3B. U5 juga sama, U5 itu adalah artinya U4 tambah B. Kalau kita jabarkan seperti ini, dapat A tambah 4B. Berarti sekarang kita tahu UN itu artinya adalah UN kurang 1 tambah B. Ya, UN kurang 1 tambah B. Atau sama aja dengan yang biasa kita tahu, UN itu A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini untuk bedanya ya. Bedanya itu U2 kurang U1, U3 dikurang U2, sampai dengan UN dikurangi dengan UN kurang 1. Itulah dia sebuah beda. Oke, biasanya disimbolkan adalah B ya. Jadi, rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, atau BN tambah A kurang B. Nah ya, UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda, N itu banyaknya suku. Nah, dua rumus ini sama ya. Mau dipakai yang manapun itu bebas, sama hasilnya. Oke, nah ini seperti yang tadi, ini ringkasannya. Ini rumus-rumus yang tadi sudah kita bahas. Tahu tambahannya di sini UN sama dengan SN dikurang SN kurang 1. Nah, ini suku tengah. Suku tengah artinya dia suku yang di tengah ya. Yang dia nanti misalnya ada, misalnya N-nya ganjil. Nah, ini berlaku untuk yang N-nya ganjil. Misalnya ada 11 suku atau 5 suku atau 7 suku ya. Berarti nanti suku tengahnya. Ya, ini rumusnya UT sama dengan setengah kali U1 tambah UN. UN ini suku yang terakhir.
Untuk T-nya sama dengan setengah kali N tambah 1. Ingat ya, suku tengah itu khusus untuk yang terdapat N-nya ganjil ya. Oke, kalau deret aritmatika itu adalah jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Madeline ya. Jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan dengan Sn. Ini notasinya. Misalkan U1-nya A, nanti U2-nya, U3, U4 adalah barisan aritmatika. Nah, kalau dijumlahkan ya disebut deret aritmatika. Ya, kalau dijumlahkan suku-sukunya itu disebut deret aritmatika atau Sn. Oke, ini kita lihat. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, tadi Sn sama dengan A tambah B. Ini U1, U2, U3, UN kurang 1 sampai dengan UN. Ya. Nah, ini juga. Nah, ini dibalik seperti yang tadi. Sn sama dengan UN tambah UN kurang B, tambah UN kurang 2B, tambah UN kurang 3B, sampai nanti ke A. Nah, ini dibalik sebenarnya ya. Jadi, saat dibalik seperti ini, jadi nanti ini dijumlahkan. Kalau dijumlahkan maka ini hilang nih. Nih ya, hilang nih. Maka nanti sisa di sini A tambah UN, ini juga A tambah UN, ini juga A tambah UN, ini juga A tambah UN. Nah, ini semuanya A tambah UN ya. Jadi 2Sn sama dengan A tambah UN sebanyak N kali nih. Sebanyak N kali. Jadi nanti kita bisa buat N dikali A tambah UN. Atau dari sini Sn-nya itu sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Nah, inilah dia sebenarnya rumus daripada deret aritmatika. Nanti dijabarkan dari sini juga bisa. Ya, kalau kita jabarkan misalnya, kalau kita jabarkan, nah seperti ini, UN-nya kita jabarkan A tambah N kurang 1B ke dalam ini, maka kita akan dapat rumusnya, ini dia ya. Jadi rumus Sn itu ada 2, setengah N kali A tambah UN, atau Sn sama dengan setengah N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Oke, itulah dia Sn. Sn itu jumlah suku N pertama, A itu suku pertama, B itu beda, UN itu suku ke N, dan N banyaknya suku. Seperti itu. Contoh, diketahui suatu barisan aritmatika dengan UN sama dengan 10 dan U8 sama dengan 19. Tentukan beda suku pertama dan suku ke-26. Nah, kita bisa lihat di sini. Bedanya itu adalah U8 kita tahu adalah A tambah 7B sama dengan 19 ya. U5 itu A tambah 4B sama dengan 10. Kita kurangin. Kita kurangi, dapatlah dia nanti B-nya sama dengan 3. Ini bisa dipahami nih? Untuk mencari bedanya bisa? Bisa, Pak. Oke, kita cari suku pertama. Suku pertama kita tahu, kita bisa jabarkan U5 itu A tambah 4B ya. U5-nya tadi 10, berarti A tambah 4 kali 3 ya. B-nya tadi sudah dapat. Berarti 10 sama dengan A tambah 12, atau A-nya sama dengan 10 kurang 12 sama dengan negatif 2. Ini bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Dan yang terakhir adalah suku ke-26. Suku ke-26 artinya A tambah 25B. Ini kita tinggal masukin aja nilai A dan B-nya ya. A-nya min 2, B-nya 3. Jadi min 2 tambah 25 kali 3. Dapatlah nanti suku ke-26-nya berarti adalah 73. Begini cara mencari beda suku pertama dan suku ke-26. Bisa kira-kira dipahami ini? Bisa, Pak. Ya. Oke, contoh yang kedua. Silakan dibaca. Coba baca, Denny. Pak Tony menabung di satu bank X dengan selisih kenaikan nominal yang Pak Tony tabungkan setiap bulannya tetap. Tunggu. Oke, silakan.
Untuk bulan pertama Pak Tony menabung sebesar 10.000, kemudian bulan kedua 15.000, bulan ketiga 20.000, dan begitu seterusnya. Lalu Pak Tony ingin tahu berapa besar nominal tabungan yang harus disetor pada bulan ke-36. Berapakah besaran tabungan yang harus disetor Pak Tony pada bank tersebut pada bulan ke-36? Ya, nah di sini sudah ada penyelesaiannya bahwa suku pertamanya itu tadi 10.000, suku keduanya 15.000, berarti bedanya 5.000 gitu ya selisihnya. Terus kalau ditanya suku ke-36, berarti suku 36 itu A tambah 35B gitu ya. Nah, seperti ini. A tambah 35B berarti A-nya 10.000, 35 dikali 5.000 gitu aja ya. Nah, ini biar cepat. Berarti U36-nya itu adalah 185.000. Berarti besar uang yang harus ditabung Pak Ari pada 36 yang disetor pada bank itu 185.000. Nah, begitu. Nanti ada soal seperti ini juga di tes formatif. Bisa kira-kira dipahami nih? Bisa? Bisa, Pak. Oke, contoh ketiga. Nah, ini suatu barisan aritmatika dengan suku keempatnya itu min 12 dan suku ke-12-nya negatif 28. Tentukan jumlah 15 suku pertama. Nah, ini deretnya ya. Oke, kita cari dulu bedanya sama seperti contoh satu tadi. Ya, U12 itu A tambah 11B sama dengan negatif 28, U4-nya A tambah 3B sama dengan negatif 12. Jadi kita kurangkan, dapatlah B-nya itu sama dengan negatif 2. Bisa cari beda seperti ini? Oke, suku pertamanya sama seperti yang tadi, kita ambil salah satu yang sudah diketahui, suku keempatnya A tambah 3B, ya. Jadi U4-nya tadi negatif 12 sama dengan A tambah 3 kali negatif 2. Jadi negatif 12 sama dengan A tambah negatif 6. Atau A-nya 6 dikurang 12 sama dengan negatif 12. Inilah dia nilai A dan nilai B. Oke, kalau sudah dapat nilai A dan B, kita cari suku ke-15-nya. Suku ke-15 artinya A tambah 14B gitu ya. A-nya negatif 12, B-nya negatif 2 dikali 14. Berarti suku ke-15 itu adalah negatif 40. Kalau sudah dapat suku pertama dan suku terakhirnya, berarti kita bisa cari jumlah 15 suku pertama. Pakai rumus SN sama dengan setengah N kali A tambah UN. Nah, kita tinggal masukinnya. N-nya 15, berarti setengah kali 15 dikali negatif 12 tambah negatif 40. Atau setengah kali 15 kali negatif 52 sama dengan negatif 300. Jadi jumlah 15 suku pertama itu adalah negatif 300. Bisa ini? Ini soal sederhana dari deret. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, contoh yang terakhir. Nah, ini adalah soal HOTS ya. Nanti akan ada tes formatif seperti ini. Contohnya, perhatikan gambar ini. Ada aturan mainnya. Di dalam kotak, ini kotaknya, terdapat 10 bendera dan harus dipindahkan ke botol yang tersedia satu demi satu, tidak sekaligus ya. Semua peserta lomba mulai bergerak atau start dari botol nomor 10 untuk mengambil bendera dalam kotak. Jarak yang dilalui peserta lomba adalah, nah ini soal HOTS-nya ya. Nanti akan ada soal seperti ini di tes formatif. Perhatikan baik-baik. Oke, nah karena di dalam kotak ini ada bendera yang harus diisi dalam botol-botol ini, ada 10 botol. Jadi startnya dari sini nanti untuk pengambilan kotak. Nggak boleh sekali langsung diambil 10 bendera terus diisi, ya harus satu-satu. Nah, jadi di sini ada jarak-jaraknya antar botol. Dari 10 sampai 1 ini jaraknya 55 meter dan dari jarak botol 1 ke kotak itu ada 8 meter. Jadi di sini saya buat U1-nya adalah 8 dari sini 8. Terus U2-nya itu adalah 8 tambah 5. U3-nya itu adalah 8 tambah 2 kali 5 ya. Ini untuk yang ketiganya karena di sini ada 2 5-nya ya. Jadi 2 kali 5. Begitu juga seterusnya. U4 itu 8 tambah 3 kali 5. U5 itu 8 tambah 3 kali 5. Jaraknya ya, jarak dari antar botol ke kotak itu artinya.
Terus jarak daripada U10 ke kotak itu adalah 8 tambah 9 kali 5. Atau itu ini berapa nih? 53. Nah, itu jarak dari setiap botol. Jadi, untuk mencari panjang lintasan totalnya nanti kita harus cari seperti ini. Berarti kita tahu di sini suku pertamanya adalah 8, bedanya 5, dan N-nya 10. Oke. Kalau jarak total, jarak tempuh yang akan setiap peserta lalui itu adalah, karena tidak bisa sekaligus, jadi di sini 2 kali U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan U10. Jadi kan aturan mainnya itu adalah misalkan start dari sini. Diambil satu bendera, isi misalkan ke botol 1. Balik lagi ke kotak, ya. Baru ambil lagi, isi kedua. Balik lagi ke kotak, ambil lagi satu bendera, isi ke botol 3, balik lagi ke kotak sampai dengan ke 10. Ya, sampai dengan yang ke 10. Seperti itu proses daripada pengambilan bendera untuk mengisi ke dalam botol. Nah, makanya total jarak tempuhnya itu nanti 2 kali U1 tambah U2 tambah U10. Nah, berarti U1 tambah U2 tambah U3 sampai U10 itu kan sama dengan adalah rumus deret aritmatika gitu ya. Sn sama dengan setengah N kali A tambah UN. Jadi S10 berarti setengah kali berapa nih? Ini harusnya 10 ya. Setengah kali 10 ditambah 8 kali tambah U10 53. Ya, ini berarti 5 ya. Ini saya buat 5. Dan juga 5. Ya, 5 kali berarti 61. 5 kali 61 berapa? 305 ya. Jadi nanti 2 kali S10 ya, 2 kali S10 berarti 2 kali 305. Berarti berapa itu? 610. Jadi total jarak tempuh peserta itu untuk menyelesaikan permainan ini adalah 610 meter ya, 610 meter. Nah, ini adalah penyelesaian daripada contoh seperti ini. Bisa kira-kira dipahami soal ini? Nanti akan ada tes formatif. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Tadi sudah kalian presentasikan, sudah mendapatkan konsep itu agar dipahami dan diingat betul-betul. Konsep yang pertama adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika mempunyai selisih tetap antara dua suku ya, yang disebut adalah beda. Itu adalah beda dan juga barisan aritmatika. Jadi itu dua kesatuan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara barisan dengan beda. Terus juga sudah kita dapatkan rumus suku ke N tadi, A tambah N kurang 1 kali B atau Bn ditambah A kurang B, dan juga deret aritmatika ya. Nah, oke, nanti saya akan kasih kalian, atau sebenarnya sudah ada di Google Classroom tentang tes formatif, ada 4 soal ya, 4 soal cerita semua untuk kalian bisa kerjakan ya. Habis dari pelajaran ini langsung nanti kalian bisa isi untuk mengerjakan tes formatif barisan dan deret aritmatika. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Nggak ada? Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri ya. Hari Kamis depan, hari Kamis ini. Barisan dan deret barisan dan deret geometri ya. PPL yang ketiga. Oke, kita tutup kelas kita hari ini. Kita undang yang berdoa adalah Sarah Hutapea. Bersama-sama kita berdoa.
Halo Bapa yang di surga, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami hingga pada siang hari ini. Dan tadi kami sudah selesai belajar matematika minat, kiranya apa yang kami pelajari ini kami dapat mengerti dan kami dapat ingat selalu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memimpin kami sepanjang sisa hari ini, berkati juga Pak Asep yang sudah mengajarkan kami ya Tuhan. Berat segala dosa-dosa kami begitu banyak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Silakan dibuka kameranya, kita foto dulu. Ini ada dua screen. Silakan Anabel, yang lainnya. Oke, saya ini ya. Mana ini? Screen satu dulu. 1, 2, 3. Oke, ini saya kirim ke grup ya. Tuh. Terus screen kedua. Mana screen kedua? Oh, udah hilang screen kedua. Enggak ada lagi screen kedua di sini. Oke. Sampai di sini kelas kita. Sampai jumpa di hari Kamis. Jangan lupa hari Kamis ya, jam 10. Bye bye.